Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam semuanya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena kita dipelihara Tuhan dan Tuhan sungguh-sungguh baik bagi kita semua. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Sedwin Omatan. Silakan Bapak Sedwin Omatan. Silakan Bapak Sedwin Omatan memimpin kita di dalam doa syafaat. Silakan. Shalom, mari kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, rabasika labaya ramashe rabataka sikalabaya ramashe rabataka sikalabaya ramashe rabataka. Bapak, saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan datang dan bersyafaat kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat ibadah yang berlangsung di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Dari pagi, siang, sore, hingga malam ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah ada mujizat-Mu yang terjadi ya Tuhan Yesus. Ada kelegaan baru ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru yang terjadi ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah anak-anak Tuhan yang beribadah ya Tuhan. Pulang dengan membawa sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, buat anak-anak Tuhan yang melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bakar dengan api Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah semua banyak-banyak orang ya Tuhan bersorak-sorak, bersukacita menyembah Engkau ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, buat tudung rohani kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pendeta Dr. Insinyur Niko Natara Harjo sebagai gembala sidang kami ya Tuhan Yesus. Dan juga pendeta Waliar Kauntu ya Tuhan sebagai gembala CK4 ya Tuhan Yesus. Dan juga pendeta terkasih kami ya Tuhan Pagamuembi Pranoto ya Tuhan. Dan juga beserta istri Bukan Rina dan anak terkasih ya Tuhan, Natnat ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan. Ho rabasika labaya ramase, rabataka sikalabaya ramase. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan selalu kesehatan, berikan hikmat, kebijaksanaan, marifatmu Tuhan pada anak-anakmu ini ya Tuhan Yesus. Dan dimanapun mereka melayani ya Tuhan Yesus, banyak-banyak orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus semua keluarga yang bertalian darah dengan mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, berikan strategi-strategi yang baru ya Tuhan Yesus untuk bisa memenangkan banyak-banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Engkau taruh ya Tuhan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, Engkau taruh untuk mereka dan mereka bisa sampaikan untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan, tudung-tudung rohani kami ini ya Tuhan. Keluar masuk dimanapun berada ya Tuhan, Engkau selalu berkati, lindungi, pelihara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Ho rabasika labaya ramase, rabataka sikalabaya ramase. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Rote ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Oh rabasika, biarlah ada perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ada terang Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa bangsa kami ya Tuhan sebagai pencetus Pentakosta ketiga ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau bakar setiap bangsa ini ya Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memenangkan banyak-banyak jiwa ya Tuhan. Banyak-banyak orang ya Tuhan Yesus yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, roh-roh perpecahan, yaitu terorisme, pornografi, narkoba, seks bebas, perjudian, LGBT, pertikaian antara suku dan agama. Kami berdoa hanya di dalam kuasa darah Yesus, Engkau patahkan, Engkau hancurkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa buat
pemimpin kami bangsa Indonesia ya Tuhan, Presiden Insinyur Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus, yang sebentar lagi akan menyerahkan tonggak kepemimpinan kepada Prabowo dan Gibran ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati, biarlah semua boleh berjalan dengan baik, dan biarlah dengan pemimpin yang baru ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat ya Tuhan, Engkau taruh roh takut akan Tuhan ya Tuhan, dan biarlah semua kebijaksanaan yang diambil ya Tuhan itu berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami taruh pemimpin bangsa kami dan seluruh pejabat pemerintahan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Roh-roh korupsi, nepotisme ya Tuhan, Engkau patahkan, Engkau hancurkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami taruh bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau selalu berkati ya Tuhan Yesus. Kami tolak resesi ekonomi ya Tuhan, dan biarlah ekonomi kami bangsa Indonesia makin maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa buat DKI Jakarta ya Tuhan, dan kota-kota yang ada di Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan ya Tuhan, Jakarta Pusat ya Tuhan. Biarlah ada terang Tuhan terjadi untuk Jakarta ini ya Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera Tuhan telah terjadi ya Tuhan. Engkau pakai banyak-banyak anak Tuhan untuk bisa memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Dan Engkau berkati ya Tuhan, biarlah banyak-banyak orang ya Tuhan Yesus percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Kami taruh ya Tuhan Jakarta ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan buat pemimpin kota Jakarta ya Tuhan Yesus. PJ Gubernur Pak Heru Budi Hartono ya Tuhan, biarlah Engkau berkati, berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan, biarlah semua kebijaksanaan yang diambil ya Tuhan itu berasal daripada Engkau, daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Kecamatan Mampang dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Oh Rabasika Labaya Ramasya Rabataka, Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Mampang Perapatan, Kelurahan Tegal Parang, dan Kelurahan Bangka ya Tuhan Yesus. Oh Rabasika Labaya Ramasya ya Tuhan. Tangan kuasa, tangan kasih-Mu Tuhan bekerja untuk Kecamatan Mampang ya Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera, terang Tuhan, damai sejahtera ada untuk Mampang ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan Yesus. Banyak-banyak anak Tuhan yang lari daripada Engkau, Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau panggil untuk bisa kembali dalam pelayanan. Engkau berkati ya Tuhan, banyak-banyak orang ya Tuhan bisa percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Kami taruh Kecamatan Mampang dan sekitarnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa buat Yerusalem ya Tuhan Yesus. Sebagai bangsa pilihan Tuhan ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Yang saat ini ya Tuhan terjadi pertikaian ya Tuhan. Kami berdoa biarlah terang Tuhan selalu ada ya Tuhan. Biarlah tidak ada terjadi pertikaian yang berkepanjangan ya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan. Lewat tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah bangsa Israel ya Tuhan, Yerusalem ya Tuhan. Berkati ya Tuhan banyak anak-anak ya Tuhan atau orang-orang Israel, Yerusalem yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, atau masih menolak Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah lewat tangan kasih-Mu Tuhan, Engkau yang berperkara, Engkau yang ketuk pintu hatimu dengan strategimu Tuhan, buat mereka untuk percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia ya Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati Yerusalem Israel berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat GBI Mampang ya Tuhan Yesus, keluarga besar ya Tuhan GBI Mampang yang hadir melalui ibadah online ini ya Tuhan, dan juga yang tidak hadir ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan, kami taruh semua ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dengan semua pergumulan ya Tuhan Yesus, yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan sembuh, sehat sempurna ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan, dan yang mempunyai masalah ekonomi ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau cukupkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami taruh semua pergumulan jemaat GBI Mampang ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati, berikan kami hati yang unity ya Tuhan, untuk selalu bersama-sama ya Tuhan. Beribadah di minggu lewat ibadah
online maupun onsite ya Tuhan. Engkau berikan hati yang unity ya Tuhan. Berikan hati untuk kami rajin dan tekun beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat keuangan gereja kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami yakin ya Tuhan. Lewat tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Engkau buka pintu-pintu berkat ya Tuhan Yesus. Agar di kemudian hari ya Tuhan. Kami bisa beribadah onsite ya Tuhan setiap minggunya. Kami taruh ya Tuhan keuangan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, Tuhan pasti memberkati gereja kami berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan beribadah ya Tuhan lewat online ini ya Tuhan. Engkau berkati semua perangkat ya Tuhan yang kami pakai ya Tuhan Yesus. Agar kami bisa beribadah dengan baik ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ibadah, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa syafaat kami ini ya Tuhan. Karena kami naikkan ini Tuhan hanya lewat darah anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi salam. Yang baru bergabung, selamat pagi. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita dengan segala kerinduan kita mau datang pada Tuhan. Ialah kita berharap hanya pada Tuhan saja. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jaga pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak akan setia kepadamu, Tuhan. Mari lebih lagi kita naikkan pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jaga pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jaga pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan, oh haleluya. Kau lebih besar Tuhan, biar kami turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Oh haleluya, jadikan aku indah ya kepadamu mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Lebih lagi katakan mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Mari yang sepakat kita akan katakan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa dalamnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Katakan betapa indahnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa dalamnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesusku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besar
lagi, teramat baik bagi kita kasih-Nya selama-lamanya. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku, sungguh amat baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Harapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita saudara, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengajian dari Voice of Pentecost. Silakan Ratna. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka.
Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan adanya Kak Jun. Kita akan angkat satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Pada hambanya Kak Jun, dipersilakan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini. Untuk kesempatan hari ini Tuhan, jika kami bisa online bersama, kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan akan mendengarkan firman Tuhan. Semua karena seizin Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan. Biarlah Tuhan kami siap dan kami mau fokus Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami serahkan perangkat kami, semua yang kami gunakan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan-gangguan yang menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami serahkan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Zoom ini oleh karena kemurahan Tuhan, dan kita percaya kalau kita masih bisa beribadah walaupun secara online, itu tidak terlepas juga dari pandangan Tuhan, daripada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak tahu proses apa yang sedang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, mungkin untuk gereja kita atau untuk pribadi, lepas pribadi di dalam GBI Mampang Perapatan. Tapi yang satu yang kita tahu, bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan staf diakonia atau diaken-diaken yang sudah mempercayakan untuk saya membawakan renungan firman Tuhan di tempat ini. Biarlah yang saya sampaikan kita bisa sama-sama belajar dan kita sama-sama melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam renungan saat ini atau firman Tuhan saat ini saya memberikan judul, tentukan fokus. Tentukan fokus kita sekarang. Tentukan fokus. Supaya apa? Supaya kita menang. Ditentukan fokus. Fokus kita saat ini kemana? Ya mungkin saat ini kita lagi ibadah, tapi saya tidak tahu. Kita fokus ke Zoom ini, ke sini, ke layar, atau mungkin kita fokus ke tempat lain. Tapi yang pasti fokus kepada Tuhan ya. Fokus ya. Ya, di dalam kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau berbicara tentang fokus, kata fokus itu merupakan titik atau daerah kecil, tempat berkas cahaya itu menimpa sebuah sebuah cermin ya, atau bias dari cahaya itu menimpa suatu titik. Kalau berfokus berarti berpusat atau menuju pusat tersebut. Jadi arahnya, tujuannya hanya satu titik. Ada lagi yang memfokuskan, atau itu artinya memusatkan perhatian, fokus ya. Jadi judul ini saya berikan atau saya siapkan ini beberapa hari sebelum Pak Gem menghubungi saya. Saya juga sudah agak-agak ada feeling. Aduh, jangan-jangan ntar lagi Pak Gem hubungin saya. Benar juga. Pas di sekolah WA masuk dan saya bersedia, Pak Gem, kita tidak boleh menolak perintah Tuhan melalui hamba Tuhan, tidak boleh menolak pelayanan, kita tidak boleh menolak tugas kalau kita sebagai hamba Tuhan. Kita semua di sini hamba Tuhan. Apapun tugas, sekecil apapun, semuanya berharga di mata Tuhan. Dan kalau kesempatan tugas itu datang kita menolak, maka Tuhan juga akan mempercayakan kepada yang lain. Dan suatu saat jangan sampai kita menyesal. Wah, sebenarnya mungkin saya mau melaksanakan tugas saya, tapi akhirnya kesempatan itu terlewat. Dan saya mau mengambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Bukan untuk apa-apa, tapi saya ingin membagikan berkat bagi kita semua. Supaya kita sama-sama belajar dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan bahwa saya ambil judul ini. Beberapa kali saya mau mengambil yang lain, tapi
Sampai kemarin terakhir setelah saya siapkan ini juga, saya dikuatkan lagi waktu di MDPJ ya. Pas lagi berdoa, lagi ibadah, kok di sini terus tetap fokus, tetap fokus. Berarti yang saya siapkan ini tidak di luar konteks ya. Saya percaya bahwa semua itu saya tidak mendengar suara Tuhan secara nyata gimana, tapi Tuhan berbicara melalui kata hati kita yang benar, yang sesuai dengan kebenaran ya. Jadi Tuhan terima kasih untuk diteguhkan lagi ya. Jadi saya menyiapkan 2 ya, tapi ternyata pas sampai di MDPJ, pas ibadah, pas lagi memuji, fokus, John, fokus. Jadi tetap harus fokus ternyata. Dan dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa biarlah renungan ini bukan saya sendiri yang mendapat berkatnya, tapi bagi kita semua pada hari ini. Kita baca di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9, saya minta tolong, karena di sini kurang jelas ya, kurang terang. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ya, saya bacakan bagi kita 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Inilah kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam pasal ini atau ayat ini, Rasul Paulus ingin menceritakan atau mencontohkan sesuatu yang berkaitan, yang tidak asing di Korintus, yang biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali. Di Korintus itu ada pertandingan. Jadi dia mencontohkan suatu pertandingan iman itu seperti pertandingan biasa yang dilakukan oleh manusia, supaya umat Tuhan atau jemaat di Korintus bisa memahami dengan jelas. Karena apa? Kita tahu, kalau kita cuma hanya mengerti dan tidak memahaminya, maka kita tidak tahu untuk melakukannya. Orang yang tahu belum tentu mengerti. Saya ulang, orang yang tahu belum tentu mengerti. Tetapi orang yang mengerti, sudah pasti dia mengetahui atau memahami pengetahuan yang dia pelajari atau mengerti pada dasarnya, mau mempunyai pengetahuan. Oleh sebab itu, Paulus ingin supaya jemaat di Korintus mengerti benar bahwa contoh yang diberikan, ilustrasi yang diberikan kepada mereka, supaya mereka mengambil hikmat dari situ, supaya melakukan pertandingan imannya itu dengan benar. Bahwa kita sebagai umat Tuhan harus benar-benar belajar firman Tuhan dan fokuskan diri sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa berlari begitu rupa, itu artinya ya, berlari begitu rupa itu artinya atau adalah melakukan sesuatu dengan maksimal. Lakukan tugas pelayanan maksimal. Lakukan tugas kita sebagai seseorang yang bekerja atau apapun itu dengan maksimal. Tujuannya apa? Untuk diri kita sendiri, supaya kita sendiri bisa mendapatkan hasil yang baik. Hal ini kita bisa melihatnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kita mempunyai tujuan yang jelas. Kita baca bersama di 1 Korintus 15 ayat 58. Kita harus melakukan segala sesuatu itu harus maksimal. Ya, saya bacakan bagi kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Lakukanlah segala sesuatu dengan maksimal, karena kita punya tujuan yang jelas. Tujuan kita yang jelas yaitu tujuan kita menuju untuk mendapatkan mahkota surgawi. Yang kita lakukan saat ini kan memang untuk istilahnya kita menabung nih. Kita menabung untuk iman kita itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga suatu saat kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu tujuannya kita ada di saat ini, beribadah bersama, melakukan pekerjaan Tuhan bersama, saling menguatkan, atau melakukan melakukan tugas kita supaya mendapatkan sesuatu yang baik itu. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan kita itu jelas, yaitu memenuhi panggilan surgawi, seperti yang tadi Rasul Paulus katakan ya. Tujuan kehidupan kita adalah menang atas segala hambatan supaya kita berdiri teguh dan mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan atau Tuhan sudah siapkan bagi kita. Jika kita fokus hanya kepada tujuan hidup kita saja dan tidak fokus kepada iman kita atau tidak fokus kepada hal-hal yang surgawi atau hal-hal yang Tuhan ajarkan, maka sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini. Di dalam ayat yang ke-26 itu dikatakan bahwa Paulus itu menekankan bahwa dia tidak sembarangan ya, dia tidak sembarangan seorang petinju tidak sembarangan meninju, atau seseorang yang melakukan tugasnya itu dia tidak sembarangan. Supaya apa? Hasilnya juga tidak main-main. Hasilnya itu juga menghasilkan sesuatu yang baik. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus kepada kelemahan orang. Kita hanya fokus kepada kekurangan orang. Kita hanya fokus kepada masalah orang. Atau kita fokus kepada masalah kita. Sehingga tujuan kita sebenarnya itu malah tidak bisa kita lakukan dengan baik. Tujuan kita tahu ya di dalam tadi firman Tuhan, tujuan kita adalah panggilan surgawi. Tujuan kita adalah akhir hidup kita itu nanti akhirnya kemana. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap fokus ya? Kalau kita mendengar ikut seminar atau kita ikut pelajaran atau ikut sesuatu pengarahan, kalau kita tidak fokus, maka kita juga tidak akan mengerti apa yang kita dengar. Tadi juga saya sampaikan kepada anak-anak GC, adik-adik saya GC, bahwa kalau kita tidak mengerti suatu rumus di dalam pelajaran, contohnya matematika, maka kita tidak bisa menyelesaikan soal itu. Maka perlunya harus mengenal, harus mengerti benar tentang apa yang sedang kita jalani atau sedang kita perhatikan. Bapak, Ibu, Saudara yang semua, saya tahu bahwa pada saat ini kita punya fokus masing-masing atau kita punya tujuan masing-masing di dalam kehidupan kita, capaian kita masing-masing. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, kita harus fokus kepada tujuan kita yang utama. Tujuan kita itu jelas, yaitu tujuan kita untuk mendapatkan mahkota surgawi. Tujuan kita adalah untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, dan nantinya suatu saat juga kita mendapatkan mahkota yang kekal. Untuk hal itu, maka bagaimana supaya kita bisa fokus ya? Kita bisa fokus dan kita bisa menjalani apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dalam mengikuti firman, mengikuti Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama, kita harus maksimalkan pengenalan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak dengar firman Tuhan saat pas ibadah seperti ini saja. Kita tidak mendengar firman Tuhan pada saat kita mendengar renungan melalui handphone, atau bukan hanya mengenal firman mendengar firman Tuhan pada saat kita membaca saja, tetapi kita harus maksimal, harus kita terus berusaha untuk mengerti benar firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu harus dimaksimalkan. Melalui apa? Melalui kita harus selalu mempelajari firman Tuhan. Kita baca Alkitab itu, dikatakan dosen saya ya, baca Alkitab harus naratif.
Apa maksudnya naratif? Karena di dalam Alkitab itu dituliskan secara narasi juga. Dan di dalam Alkitab itu bertema. Seluruh Alkitab itu bertema. Ada 4 tema dalam Alkitab kita, atau 4 narasi ya. Jadi kita baca Alkitab harus narasi. Naratif artinya apa? Kita harus mempelajari tahap demi tahap supaya kita mengerti. Sehingga kita tidak goyah. Yang pertama adalah, tema pertama atau narasi pertama dalam Alkitab adalah penciptaan. Kenapa kita diciptakan? Kita diciptakan seperti apa? Dan penciptaan dunia ini seperti apa? Sehingga tujuan penciptaan itu apa? Tema pertama ya, atau narasi pertama. Penciptaan. Narasi yang kedua atau tema yang kedua di dalam Alkitab, keseluruhan ya Alkitab ya, yaitu kejatuhan manusia. Kenapa setelah diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan manusia itu jatuh? Kita harus tahu juga dasar-dasarnya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tema yang ketiga dalam Alkitab keseluruhan adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Yaitu kenapa Tuhan harus datang sebagai manusia dan menebus kita. Dan yang terakhir adalah pemulihan dan pemerintahan kekal. Yaitu suatu ketika kita setelah dipulihkan, kita sudah mencapai garis akhir kita, atau kita sudah mencapai mahkota kemuliaan kita atau keabadian kita, maka kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu kita perlu ingat ya, orang Kristen ya harus ingat, harus tahu tema di dalam Alkitab itu apa. Jadi kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu tidak sembarangan ditulis, itu bertahap dan beraturan. Jadi kita baca harus bernaratif supaya kita mengerti jalannya, firman Tuhan, jalannya, pelajaran kita di dalam Alkitab. Supaya apa? Supaya kita pahami benar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita pahami, maka kita bisa melakukannya. Ketika kita mengerti dan pahami, maka firman Tuhan itu dengan bisa kita lakukannya. Dengan segala proses yang kita alami, segala proses yang kita jalani. Yang tadi saya sampaikan 4 narasi itu kita ingat baik-baik ya Bapak Ibu. Dimanapun akan diajarkan seperti itu. Kalau kita di dalam kekristenan ya, membaca Alkitab itu, di dalam Alkitab itu ada 4 tema. Atau yang pengkhotbah dikatakan, pengkhotbah lain mengatakan itu narasi ya. Tapi saya ambil sebagai tema. Di dalam tema Alkitab itu ada 4. Jadi supaya kita tetap memaksimalkan pengenalan kita kepada Tuhan, harus rajin baca Alkitab. Supaya kita pahami benar. Bacanya itu harus ngerti benar. Dari awal sampai akhir. Kalau kita hanya baca-baca hanya untuk menyelesaikan saja, maka kita akan mengertinya hanya sepotong-sepotong. Tapi kita baca dengan tujuan untuk mengerti, maka kita akan mengerti dengan benar apa yang dituliskan dan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin berkembang. Puji nama Tuhan, itu yang pertama ya. Kita maksimalkan pengenalan kita kepada kebenaran firman Tuhan, agar menjadi orang-orang yang menang dan dapat hasil yang baik dan mendapat mahkota yang kekal. Itu fokus pertama kita. Yang kedua, kita harus menguasai diri kita. Bagaimana kita harus fokus? Kita harus menguasai diri kita. Seorang pelari, kalau dia tidak menguasai dirinya, sejak pas dia lari, dia melewati orang dada-dada, dia dada-dada dulu. Kamu pelari terkenal ya, dada-dada dulu, ngobrol dulu. Nggak bakalan sampai tujuan. Yang lain, yang tadinya pelan-pelan pasti langsung lewat. Atau pas seorang petinju, dia ninju aja, yang penting katanya harus bertinju. Salah sasaran, tiba-tiba yang ada yang pukul. Walaupun yang tadi yang tidak sekuat dia untuk memukul, tidak lihat, tapi karena kitanya asal memukul, yang seriusnya mukul langsung fokus ke kita, kita langsung tumbang. Itu kalau diartikan olahraga ya. Dan saya juga melihat ya, saya ikuti olahraga juga di TV ya, kadang hiburan ya, kalau pulang jenuh nonton voli. Saya lihat tim yang tadinya bagus, dia itu akan langsung down ya, ketika fokusnya hilang. Ketika babak pertama menang dan babak kedua mulai lengah ya, terus tidak fokus lagi, maka mereka akan kalah. Makanya ketika pelatih mengambil time out, mereka fokus dulu. Kamu fokus dulu, terima dulu bolanya, jangan fokus untuk menang dulu, fokus dulu untuk terima bolanya, maka kemenangan itu akan datang kalau kamu fokus. Jadi kita sebagai umat Tuhan fokus dulu mempelajari firman Tuhan. Fokus kita saat ini apa? Fokus kita saat ini mungkin pergumulan hidup kita. Mungkin
apa yang menjadi tanggung jawab kita. Fokus harus dimaksimalkan. Kita memperbanyak membaca firman Tuhan, memaksimalkan untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan, dan menguasai diri supaya bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Kalau kita menguasai diri, maka respon kita juga bisa jelas. Segala sesuatu itu tergantung respon kita, Bapak Ibu ya. Saya juga ngalamin sendiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Segala sesuatu yang kita alami, respon kita bagaimana itu menentukan hasil akhirnya. Yang kedua ya, respon kita membuat kita fokus apa tidak kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir ya, kita harus menguasai pikiran kita. Sasaran empuk daripada iblis adalah pikiran kita. Maka sebab itu, di dalam firman Tuhan dikatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Tapi terkadang, saya kadang juga ya, saya merenungkan tuh masalah saya. Kadang saya renungin masalah saya renungkan persoalan yang saya hadapi. Saya renungkan apa yang telah terjadi. Padahal, bukannya kita tidak boleh memikirkan. Tapi setelah kita renung, aduh harus cepat sadar. Kalau kita renungkan masalah, ya yang seterusnya kita akan, bukan kita selesai masalahnya. Tetapi kita akan tenggelam dan kita lupa bahwa fokus kita seharusnya bukan masalah kita. Tapi seperti Pak Gam kemarin katakan, fokus kita, Tuhan kita besar, Tuhan kita. Maka Tuhan akan membuat kita menjadi seorang yang menang ya. Kalau kita lihat Tuhan, bukan lihat masalah kita. Seperti Pak Gam bilang ya, waktu minggu kemarin. Fokus kita jangan masalah kita lihat Tuhan. Saya sering lihat ya, kalau ada yang berikan contoh untuk fokus itu, dia membuat satu kertas putih dan dia titik di tengahnya. Coba lihat kertas putih ini. Apa yang kalian lihat? Pasti semua mata tertuju kepada titik hitam itu. Benar Bapak Ibu? Saya tidak pakai praktek di sini titik ya. Jadi mungkin ada yang pernah ikut seminar atau ada pembinaan apa atau ada firman Tuhan atau ibadah atau apa, ada yang pernah menulis buat satu kertas polos dan dia titik satu di tengahnya. Itu untuk membuat fokus kita itu, kita lihatnya apa? Lihatnya titik hitam atau kertas putih yang di sekelilingnya. Nah, itulah seharusnya kita sebagai umat Tuhan harus bisa menguasai pikiran kita. Kita fokus kepada Allah kita. Kita fokus kepada kebenaran. Kita fokus kepada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita fokus untuk melakukan pertandingan iman kita sehingga kita tidak lengah. Kadang masalah kita membuat kita merenungkan masalah kita berlarut-larut sehingga kita tidak tahu dan kita tidak mengerti bahwa segala sesuatu proses itu adalah rencana Tuhan. Mari kita tidak fokus pada proses dijalani. Kita fokus kepada tujuan dari proses itu. Maka kita akan punya kekuatan baru daripada Tuhan. Sekarang kita mungkin lagi di proses. Kita jangan fokus di dalam proses ini. Memang mungkin berat ya di dalam setiap proses kita. Tapi fokus, setelah ini pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu bagi kita. Sudah pasti, karena dalam firman Tuhan tadi, tujuan hidup kita adalah mahkota keabadian, mahkota yang kekal. Tuhan sudah janjikan, tinggal kita untuk meraihnya. Di dalam pertandingan iman kita, mari kita sama-sama melakukannya dengan memaksimalkan pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Menguasai diri kita supaya kita tetap di jalannya Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap fokus kepada Tuhan. Dan selalu menguasai pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita membuat kita, malah kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar. Tetapi kita malah melihat masalah kita yang besar, kita fokus kepada masalah kita. Kita percaya, saya berbicara seperti ini juga, saya juga belajar. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Maka kemenangan itu sudah ada. Hadiah itu sudah ada. Mahkota itu sudah ada. Kita harus fokus. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah kisah yang nyata. Bapak Ibu mungkin pernah dengar seorang perenang terkenal. Namanya Florence Chadwick. C ya, benar ya Ratna ya, CHADWICH, Chadwick. Florence Chadwick itu seorang perenang terkenal, pemecah rekor dunia terkenal di Amerika. Dia mengikuti kompetisi perenang itu sejak umurnya 6 tahun. Tetapi setelah dia mengalami suatu kekalahan dan cedera, dia berhenti beberapa saat dan dimulai 10 tahun kemudian.
Dan Bapak Ibu, dia itu dikenal sebagai seorang perenang yang benar-benar mengalahkan banyak rivalnya ya. Dan pada suatu ketika dia bertekad, karena dia sudah banyak mendapatkan kemenangan-kemenangan, dia bertekad untuk dia mau melewati Kali California, supaya dia itu memecah rekor, bisa melewatinya tanpa bantuan apa-apa, dan dia mau melakukannya tanpa bantuan apa-apa. Dia itu ingin menyeberang Kali California yang jauhnya mencapai 26 mil. Ketika dia berenang pertama kali, dia berenang dengan berusaha karena dia dikenal sebagai perenang yang hebat ya. Dia berenang sampai di pertengahan itu dia tidak tahu sudah sampai di mana. Berenang sampai 15 jam ya. Dia berada di dalam suhu yang dingin dan ternyata di tengah-tengah sungai itu ada kabut yang tebal dan cuaca tidak mendukung. Dan si Florence ini berenang dan dia angkat kepala ketika dia melihat kabut di depan itu tidak kelihatan apapun. Akhirnya dia bertekad, aduh, aku berhenti di sini. Aduh, Mama maafkan aku, kayaknya aku tidak bisa untuk melanjutkan karena kayaknya masih jauh. Akhirnya dia mengangkat tangan, dia meminta bantuan dari perahu di sekelilingnya yang mengawasi dia. Karena kabut sangat tebal dan cuaca tidak mendukung. Setelah dia meminta diangkat keluar dari sungai itu dan dia keluar setelah di perahu. Dan setelah beberapa saat dia keluar, apa yang terjadi? Dia melihat ternyata 1 mil lagi dia sampai tujuan. Kecewalah dia. Waduh, coba tadi saya berenang terus, saya pemecah rekor ini saya bisa lewat sampai tujuan saya. Dan dia saat itu udah menyesal. Tetapi penyesalannya itu membuat dia supaya dia tambah berlatih lagi. Dan dia udah tahu masalahnya. Masalahnya adalah dia berhenti sebelum dia bertekad untuk meraih hadiah yang sudah dijanjikan. Dan apa yang terjadi? Dia mencoba lagi beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian. Dia mencoba lagi. Dan Bapak Ibu, dia tahu keadaan cuaca kabut sama. Tetapi setelah dia terjun masuk dan dia mulai berenang, tekadnya satu, fokusnya satu. Kemarin aku berenang 15 jam itu. Ternyata aku berhenti hanya tinggal 1 mil. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Dia berfokus, dia berenang, apapun yang terjadi saya harus lewati. 15 jam aja saya bisa lewati itu. Dan dia berenang. Dia mengalahkan banyak orang, termasuk laki-laki. Dan dia sampai kepada tujuan finish terakhir. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu fokusnya dia, membuat tekadnya dia sampai kepada tujuan menjadi pemecah rekor perempuan yang hebat, perenang terhebat. Dari cerita ini apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah tahu bahwa tujuan kita sudah ada, kita sudah tahu apa yang sudah Tuhan sediakan, proses apapun saat ini, kita jalani saja. Sebentar lagi kita akan mencapai itu. Sebentar lagi. Sebentar lagi itu apa? Sebentarnya kita atau sebentarnya Tuhan. Tapi yang penting kita sudah tahu bahwa kabut itu hanya kabut. Kabut masalah kita, kabut persoalan kita, kabut rintangan, kabut persoalan hidup apapun itu. Tidak akan membuat kita untuk berhenti. Tetapi kita akan terus maju. Karena kita tahu tujuan kita jelas. Mari kita berfokus. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama kita. Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang sejati. Pemenang sejati bukan berarti tidak pernah kalah. Tetapi pemenang sejati adalah terus berjuang apapun yang terjadi. Saya tidak tahu masalah apapun setiap keluarga. Tetapi satu, mari kita fokus, maksimalkan pengenalan kita akan Tuhan. Agar kita tetap kuat di dalam iman kita. Mari kita menguasai pikiran kita. Mari kita terus fokus dan menguasai diri kita untuk tetap di dalam Tuhan, di jalannya Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan kita kekuatan, menjalani, bahkan sampai mendapat mahkota. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bukan hanya pujian, tapi mari kita sama-sama belajar. Fokus. Ketika ada ombang-ambing di sekeliling kita, seperti tadi perenang tadi, dingin, kabut, ketika angin kencang mungkin dia rasa, wah ini saya udah lewatin, saya kemarin sudah pengalaman, saya harus
sampai pada tujuan saya harus dapat hadiah itu. Akhirnya apa? Dia tidak hanya dapat hadiah Bapak Ibu, tapi dia dicatat sebagai pemegang rekor perempuan perenang terhebat di Amerika Serikat. Mari kita sebagai pemenang yang sejati, sedikit lagi kita akan menang. Terus berfokus kepada Tuhan. Terus, mari kita sama-sama berjuang untuk melewati setiap proses ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah tahu, kita harus belajar lagi supaya tambah mengerti. Karena tahu saja tidak cukup. Kita harus mengerti akan pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk kedepannya kita semakin fokus kepada Tuhan dan semakin menjadi pemenang yang sejati. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memateraikannya dalam kehidupan kami. Hati kami menjadi rema. Dan kami mau belajar. Hamba-Mu tidak sempurna, tapi Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan semuanya di dalam hati kami semua. Berkati Tuhan ibadah kami. Berkati kami semua yang mendengar firman Tuhan. Biarlah kami semakin hari, kami semakin dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau menjadi orang-orang yang fokus untuk melakukan pertandingan iman kami. Karena kami percaya tujuan kami jelas. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sangat baik dan sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Terima kasih Kak Ju untuk firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah pada hambanya Kak Jun, baik dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah hadir, berkenan untuk hadir pada ibadah online pada siang hari ini. Terima kasih untuk keluarga-keluarga, saudara semuanya yang sudah hadir, dan juga untuk rekan-rekan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik dalam sekolah minggu dan GC, Kak Jun, Ratma Multimedia, Pendoa Syafaat, Bapak Sedwin Omatan, dan terlebih hambanya Kak Jun yang setelah menyampaikan berat firman Tuhan, dan Pak Gem, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Selamat ulang tahun pada Ibu, saudari kita, Ibu Yismaya, tanggal 20 Oktober nanti. Kiranya sehat selalu, bahagia, dan Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Saudara, untuk persembahan, baik itu persembahan misi penginjilan, persembahan diakonia, persembahan persepuluhan, kita semua dapat mentransfer langsung ke rekening tertera atas nama GP Imam Bank Perapatan, dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Buku Prima. Dan terima kasih untuk persembahan kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita ambil bagian di dalam menara doa Church Pentakos Azusa Oktober. Menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Menara doa ini akan dilakukan setiap hari Sabtu, jam 2 sampai jam 3 sore. Meeting dan password akan di-share di WA Group. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya demikian Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku sembah. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku sembah. Terpujilah Tuhan, lebih lagi terpujilah Tuhan, terpujilah nama
kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah Engkau sendiri memberkati kami, dan kami percaya Tuhan Engkau sudah menguatkan kami Tuhan, dan Engkau akan memelihara kami Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gemibi. Terima kasih. Silakan Pak Gem. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan di Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput dari sawan awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Amin. Pak